الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصدق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para ustaz-ustazah yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Kemudian yang kami hormati para pemuka masyarakat hadir di tengah-tengah kita ini, bapak-bapak anggota dewan, kemudian bapak-bapak lurah, kemudian mungkin juga bapak RW, bapak RT yang mohon izin dan mohon maaf baca aku sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kemudian jamaah takziah atas meninggalnya mamanda kami Alfian bin Sagam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya kita sama-sama ucapkan, haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat. Malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di kediaman kanda kami Edi Suwanto. Malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan. Tentunya hal ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, dan mari kita sama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam bercurah kepada junjungan agung, penuntun risalah keilahian, penegak ketauhidan, penebar syariat Allah yang mulia baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikut ahli sanak keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita ini bakalan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat kita nanti-nantikan. Dan mudah-mudahan dengan syafaat ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keselamatan kepada kita segala-gala, baik di dunia ini sampai akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin sedengat sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami didaulat untuk menyampaikan tausiah. Sebenarnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin waktunya kita sudah susun-susunan untuk menuju kepada meja hidangan. Tapi mohon izin dengan tidak mengurangi hikmah pada kesempatan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang aku sampaikan ini nantinya mudah-mudahan menjadi, katakanlah, nasihat bagi jemaah sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita sudah maklum, kita hadir berkumpul malam hari ini dalam rangka memperingati 40 hari meninggalnya mamanda kami Alfian bin Sagam. Dan jangan sampai meninggalnya beliau ini tidak menjadi ibrah, tidak menjadi pelajaran bagi kita. Beliau telah meninggal 40 hari yang lalu, kalau tidak salah puasa hari pertama kak ya, puasa hari pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, kami bersaksi beliau adalah orang yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena beliau orang yang baik, insyaallah di alam kuburnya kaki akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman, kawan-kawan, amalan-amalan yang baik itulah. Dan mudah-mudahan kelak anak keluarga, cucu-cucunya ini nantinya akan kembali dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sudah sama-sama maklum nih, berarti setiap uji Al-Qur'an diterangkan setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Aku rasa kita segala-gala ini sadar bahwa itu ayat Al-Quran dan harus kita imani. Dek percaya juga kita malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingatikan itu. Maka kita segala-gala ini sesungguhnya tinggal nunggu giliran. Dalam Al-Quran di awal tadi sudah disebutkan, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal kau itulah sampai, dek baca kau majukan, dek baca pula kau mundur-mundurkan sesaat pun.
Artinya jemaah sekalian, ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam alam rahim, kita sudah mendapatkan jatah. Nah, jatah ini entah dia 20, entah 30, 40, 50, 60, entah berapa jatah. Celakanya kita ketika dilahirkan ke pojok dunia ini, tanah tulah lupa. Sehingga sekarang ini aku yakin dek-ngatik di antara kita ini yang tahu bila ni kan waktu kita dekat. Aku yakin dan percaya Pak kamu hang itu mendilah tetenggo umur aku ni sekian kau bakalan mati. Hebat orang itu ya. Karena ini bahagian daripada gaib dan rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bagus itu apa? Yang bagus itu kita ini matilah cerita. Hingga lagi kita ini nak nyiapkan mati aku. Ngapa nak disiapkan itu tak? Ngapa rul itu nak disiapkan mati itu? Karena kita tidak tahu bila ni waktu ni. Jangan sampai kaki ketika datang ajal kita bersesal-sesalan. Dalam Al-Quran banyak nian ayat Al-Quran itu yang menerangkan uhang yang mati itu tuh bersesal-sesalan. Yang pertama, orang yang meninggal di dalam kubur itu ketika tahu dia mati, dia minta tolong kepada Allah. Nah, ada nian nih yang dirawatkan oleh Al-Quran itu mati ni anakku. Rob, Tuhan, kaki tangguhkan sedengan. Ngapa halu je malaikat Israel kau minta tangguhkan? Apa gawi? Kepingin aku balik ke pojok dunia itu. Sedengar baik. Apa gawi kau nak balik? Aku kepingin barangkan cuman solat 2 rakaat bayi. Nih, ini kita ni mohon maaf ini solat Isya inilah terlalu. Aku ingat kabai pada ini semain Isya. Kalau bersesalan ke? Kenapa? Karena kita tidak tahu. Seisok dia ada dek solat Isya. Insya Allah menaku gimana saya? Solat Isya seisok. Solat Isya seisok gimana saya? Gimana lama ay menaku insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita ini termasuk bukan yang tadi bersesalan itu. Maka guyurkan. Ya, Bapak Ibu sekalian guyurkan sholatnya itu. Maghrib dulu, dek tahan ke musola, al-ikhlas, al-mustaqim. Mau ujung sana kabarnya lah muat pula musola, ujung belah sana al-jannah. Banyak sudah di tempat kita ini. Dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian sebenarnya agak-agak riskan. Karena tanah tu aku galak singgah mau ke al-ikhlas ini kemudian. Kadang-kadang jamaahnya rame ni ya. Tapi dek kinaan. Maaf ya betul kepalangan. Aduh. Aku hasil itu sepakat jamaah apa nama itu pengurus al-mustaqim, al-ikhlas. Ayolah. Minimal kita sama-sama siang Pak Ustaz kami begawi nakok terserah lah. Ije kan malam. Maghrib dek kan ada kan masih nakok. Udah begawi. Ini juga kita jangan sampai kakinya datang ajal timbul bersesalah. Al-Quran itu yang ngomong bukan aku. Yang kedua, mereka yang meninggal itu kaget juga menyesal. Balikkan Tuhan sedengat bayi aku. Ngapa? Lagi gereng-gereng ini. Lagi digereng-gereng ke neraka. Balikkan aku sedengat bayi. Ngapa nak dibalikkan uji malaikat? Aku kepingin barang cuma sedekah. Sedengat sedikit bayi. Yang kedua sedekah. Jangan dek sedekah itu tuh kalau sunnah, kalau dia wajib zakat. Zakat itu ada 2, fitrah bayi, mal benih. Rumah besar-besar, duit banyak, kena zakat mal itu jodoh lu. Jangan menekan fitrah bayi. Fitrah itu per jiwa. Menharta banyak per harta namanya. Namanya zakat mal. Dek mampu itu maka sedekah judulnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sedekahlah kau itu, infaklah kau itu tuh baik kau itu dalam keadaan lapang maupun buntu. Nah, berarti nak sedekah. Kaki takutnya hayat sudah tidak lagi di kandung badan baru nak berhijau-hijau sedekah lah terlambat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, satu salat, yang kedua sedekah. Berapa lama kak aku nih kira-kira? Sampai jam 9 ya? Kamu kalau mengamankan sampai jam 9. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 yang nak kita siapkan. Aku tuh ngajak kita berinvestasi. 2 ini investasi kita di masa yang akan datang.
Ya. Nabung di pojok dunia ini bagus. Kalau pacak pergi haji, pergi umroh. Investasi berikutnya apa? Investasi kita untuk kehidupan di akhirat. Kita ini mana mati lemak melangsung ke akhirat. Nunggu dulu di alam namanya barzah. Pemisah antara dunia dengan akhirat. Nak ke akhirat belum waktunya, balik ke dunia lah habis waktu. Tertanamlah di alam namanya alam barzah. Men kita dusun galaknya bunyi tanah tu alam kubur. Tuh. Tertanam di situ pada dia dan nilok. Kalau seandainya dek solat, mak mana nih Pak Ustaz? Kalau dek solat, kaki. Difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala malaikat yang tidak solat itu. Aku tidak nakut-nakuti ini. Difirmankan kepada seekor ular besar ngancui di dalam kubur aja. No, ular kecil dinyari. Engkau ular besar. Hati-hati. Bila itu Pak Ustaz, kalau masuk alam kubur dek solat tadi, berapa lama? Nah lamanya inilah yang buat kita nanggung sampai kepada akhirat, sampai kepada kiamat. Ilok mensolat. Aku yakin nih almarhumah manda kami Alfian bin Sagam, kadang-kadang dia mengas-mengas datang ke masjid itu. Kan aku tadi itu pacak bersaksi bahwa dia adalah orang termasuk orang yang baik. Nah ini kalau aku saksikan galau ini kalau mana ini? Kalau kebanyak uang. Cuma aku tahu muka uang dalam sholat aku tahu. Di Al-Ikhlas, di Al-Mustaqim, Al-Jannah. Karena sering masuk ke situ. Ay Pak Ustaz tuh nginap yang di masjid baik. Apakah sholat itu harus di masjid Pak Ustaz? Ya. Enggak, sholat di rumah laju lah. Cuman payahnya tuh kadang-kadang kalau sholat di rumah itu banyak hana-henenya. Dulu sedengat lagi, ujung-ujungnya tertidur, menisak gitu. Lebah. Kalau waktunya dekat kita ke masjid, musola insya Allah lemah, berkumpul-kumpul dengan kancing-kancing. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai ini kakinya menjadi penyesalan. Itu investasi yang kedua. Satu sholat, yang kedua sedekah. Mak mana abak senyap benar dengan tu jawab ikina aku. Yang lalu aku berawat suham. Satu sholat, yang kedua sedekah. Kita sikok lagi hadis baik sudah. Ya, tahulah aku pemikiran pendengar tu. Sikok lagi baik hadis. Untuk investasi, mana investasi berikutnya dalam keterangan hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, idza mata ibni Adam, kalau anak Adam itu mati, putus seluruh amalnya. Inqata amaluhu illa min talatin, kecuali 3 ikok wae. Nah, ini investasi kita pula. Apa tan 3 yang dek bakalan pernah bahadu ini walau kita sudah mati? 1. Sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu yang lo mana? Sedekah yang bermanfaat untuk orang banyak. Dipakai lama. Musola kita Al-Ikhlas itu kina apa dia yang kurang? Jo. Misalnya Al-Mustaqim, masjid kita Al-Mustaqim, dia kurang. Masjid kita ni Lombasi misalnya, hangat masih Pak Ustaz. Nah, ijikanlah teka siapa yang berduit. Asih misalnya. Investasi itu sudah tunjuk asih 4 pasang, ladingnya nemat masjid mati tu boh. Engkau mana nih? Ketika mati apakah itu bakalan putus amalnya? Beda. Jamaah Al-Mustaqim ternyata ketika sholat uangnya 100. Rami itu mang 100. 100 uangnya sholat Jumat di sana. Sholat 5 waktunya ada sekitar uang 20. Ketika masjid itu masih tetap ada uang yang sholat, masih tetap amalnya ngalir kepada yang sudah ngejo asim 4 buhak tadi. Tuh, investasi itu. Aku tuh nyontohkan yang itu. Pak Ustadz, dek beli. Cakahi yang agak murah dia. Asim 4 juta. Aduh, kipas angin enggak lah. Agak murah mat 400. 10 kali lipat turun. Aduh, kurang lagi. Tadi kan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Baik ketika lapang maupun butuh. Menyang berduit. Enjok tadi tuh. Asing. Membuntu enjok kipas angin. Maka tak kakek sebenarnya tempat-tempat ibadah itu yang kurang fasilitasnya. Kalau kita sadar akan hal ini. Maka jamaah sekalian, investasi yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua, sedekah jariyah. Setelah sedekah jariyah yang amalnya bakalan terus, ilmu yang bermanfaat.
Apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu-ilmu, pengajaran-pengajaran, pengetahuan-pengetahuan yang kita tahukan ke orang yang tidak tahu. Dan itu bermanfaat untuk orang tersebut sehingga diamalkan. Selama itu diamalkan, maka terus amalnya bakalan ngalir kepada kita. Walau jasad kita mungkin sudah hancur di dalam tanah. Dua, investasi. Aku nak lanjut 5 bayi malam ini. 3 terakhir. Apa tuh? Awaladun salihah yad'u lahu. Siapa anak keturunan yang soleh dan soleha yang dia galak mendoakan. Nah ini juga siko, perhatikan keturunan tubuh. Anak cucu kita itu perhatikan, didik agama juga dia baca doakan kita. Ya. Ini aku yakin dan alhamdulillah kalau sholat jenazah rami gala sudah pasti di tempat mana-mana. Ini kadang-kadang rami loh, inilah di luar. Ayo, siapa kami lu nyolatkan, bodohlah. Dan ini loh, gegala-gala wah cicak dia tahu. Apa dia sehari sholat jenazah? Ruku dek deh, sujud dek deh. Ujuham Allahu Akbar, angkat tangan tu ke Allahu Akbar. Kina iuham Allahu Akbar 4 ulang udah. Ketika ngamalkan itu, hantarkan uang ke tepian, kemudian menyolatkan mengkapani sama lo dapat pahala sebuah gunung besar berarti. Bukan gunung Kemala. Ayo jumpa dengan gunung Kemala, tangan kami orang gunung Kemala diangati gunung. Ada sebesar gunung, maka pahalanya maksudnya besar. Artinya jamaah sekalian, kalau ada orang mati itu sekut apa gawe kita? Satu, tolongi pacak mengkapan. Alhamdulillah nih pemerintah kita sudah bentuk para pengkapan jenazah, ngurusi jenazah. Ada. Kemudian yang nyolat kenya lah banyak, paham, tahu. Kemudian ngantak kenya sampai ke penempatan. Dikuburkan orang itu, ditutup, sudah ditutup, selesai. Malam-malamnya takziah pula. Ya. Aku yakin dan percaya sekarang ini dia ngaji lagi ya mati ngantu tu entah apa. Pengurusannya lah tepat dan benar kan, alhamdulillah. Sampai kepada malam-malam ini di tempat kalau malam nih, tidak main-main. Setiap malam Jumat, nojo malam Jumat sampailah ke 40 kita terus doakan. Tapi jangan sampai stop di sini. Ada setahun sesudah ini, ada 100, ada setahun, ada haul namanya. Aku tuh kenalkan bayi. Ada 100, sudah 40 ini. Sudah 100, ada setahun. Sudah setahun, ada haul. Haul tahu deh dia pendengar. Setiap tahun itu haul namanya. Memperingati matinya tiap tahun. Itu biasanya loh apa? Golongan ulama, para ustadz kalau dia mati diperingati terus oleh murid-muridnya. Terus seperti itu namanya haul. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3. Buka, kita simpulkan. Udah enggak berawat-rawat bayi dengan hasil. 1, investasinya tadi apa? Sholat. 2, investasinya tadi sedekah. 3, apa tadi? Ya sedekah lah ya, sedekah jariah ya. Sama tuh mirip-mirip, sedekah itu umum, sedekah jariah itu khusus untuk lama. Berikutnya ilmu yang bermanfaat. Artinya tuh boy nak ninjau tahu kepada uham itu tani ilo, jangan tajak hati ninjau tahu kuham. Ada ilmu yang bermanfaat, berarti ada juga yang tidak bermanfaat. Nah kacau itu ninjau tahu uham yang tidak benar. Diamalkannya dan ilo. Pacak tuh buat milu-milu, gawi itu 4. Terakhir, yang kelima, ada anak keturunan yang pacak mendoakan. Itulah keturunan yang soleh dan soleha. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku hasil jadilah itu nasihat yang pacak aku sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Aku yakin dan percaya apa yang aku sampaikan itu mungkin agak bergeser dari hati di akor dengan kami. Tadi dirawatkan oleh Ustadz itu tadi. Capakan. Jangan mending. Udah, kalau akor amalkan. Siapa tahu bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan amalkan, ikhlas lakulillahi ta'ala. Mudah-mudahan segalanya itu bakalan menjadi amal kebaikan kita sebelum datang ajal menjemput kita, sebelum waktunya dekat kepada kita, sebelum kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada kesempatan malam hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan aku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya ada salah-salah kata, ada yang terkesan mengajari, tapi yakinlah apa yang aku sampaikan itu ikhlas aku, karena malam ini aku didaulat untuk bertausiah sama bayi Malaysia kita tu. Karena udah maghrib, aku tadi tu udah maghrib langsung pergi ke sini, belum juga aku tu makan. Ngon aku agak pedih-pedih itu sudah ada. Kita sama hasil ya itu kan ada. Nah, cuman ini niat daripada tuan rumah kita sudah kabulkan sampai kepada tausiah, dan insyaallah dalam kesempatan yang akan datang mudah-mudahan ada kesempatan lain pacak kembali kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bermanfaat dan pacak membawa kita kepada keselamatan baik di dunia ini, masuk ke alam barzah, dikancai pula dengan kancah amal soleh kita itulah, dan insyaallah kelak kita bakalan dikembalikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.